Ya, pemirsa, kita masih di Inspirasi Natal dan saya juga masih bersama dengan Pak Joni G. Plate, Sekjen Partai Nasdem. Pak, tadi kita sudah bahas mengenai seperti apa sebenarnya antara politik dan juga keagamaan atau ketuhanan seperti itu. Tetapi kalau kita bicara soal Natal nih, nah apa sih arti Natal untuk seorang Joni G. Plate? Lah, ini dia. Kalau Natal ini memang dia harusnya menjadi arti yang penting bagi pribadi per pribadi, termasuk saya di dalamnya. Saya punya pengalaman yang unik yang berkesan terkait dengan Natal sejak kecil ya. Kalau Natal di Flores itu suatu perayaan besar yang ditunggu-tunggu, bagian dari kegembiraan. Di situ kita disuguhkan dengan, di daerah saya ya, disuguhkan dengan lagu-lagu katanya. Lagunya itu bunyinya begini, Ami. Wieng gluk bail, cembes taung nai. Malam yang sangat kudus, semua hati bergembira. Nah itu, memang hati masyarakat bergembira. Ini kenangan kita pada saat Natal itu adalah persiapan mulai dengan pasti baju baru. Dapat hadiah? Baju baru dulu. Oh, baju baru dulu. Baju baru, celana baru, sepatu baru. Orang tua menyiapkan makanan-makanan yang khusus. Kue-kue, roti-roti itu disiapkan waktu itu. Makanan pun enak-enak, daging-daging, ayam-ayam, ikan-ikan. Itu di rumah. Lalu di lingkungan gereja, di gereja ada kandang Bethlehem yang dipersiapkan rame-rame di komunitas di situ dari masyarakat di lingkungan gereja ya. Nah, yang bagus ya. Terus ada latihan-latihan paduan suara. Kalau di Flores itu misa malam Natal ini kan ada dua kebaktian ya. Misa namanya kalau di Katolik itu tanggal 24 malam, Desember malam, dan tanggal 25 Desember pagi. 24 Desember malam itu kor dengan lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang bagus, dan kebaktiannya bisa 4 jam. Ikut ya, kami bagian misdinar yang ikut kecil-kecil kan, untuk membantu di mesbah, di altar itu ikut. Nah ini suasana. Saya sendiri mempunyai kenangan yang luar biasa pada saat dimana saya pertama kali meninggalkan keluarga pergi sekolah. Ya SMP kelas 1 waktu itu di pusat pendidikan Katolik namanya Seminari Pius 12 di Kisol gitu ya. Ya itu tempat santri-santri Katolik lah kalau kita pakai istilah untuk memudahkan dipaham itu tempat santri Katolik. Nah pada saat itu kami ke sana karena sekolah itu diawali bulan Desember, Januari ya, maka kami harus ke sana Desember. Dan perayaan Natal pertama kali di lingkungan santri Katolik itu saya yang paling kecil kebetulan dipilih di dalam prosesi malam Natal. Saya yang membawa patung Yesus Kristus itu ke kandang Bethlehem di dalam gereja. Nah sambil santri-santri Katolik lainnya menyanyikan lagu Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus ya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang tinggi. Wah, dan damai bagi manusia yang berkehendak baik. Sambil jalan bangga sekali walaupun masih ingat orang tua ya, karena jauh dari orang tua. Nah situasi itu berkesan sekali karena pesannya itu pesan kedamaian. Tetapi pada saat patung itu dimasukkan ke kandang ya, nah ini situasi yang terbalik. Masuk ke kandang Bethlehem, di sini situasinya justru bukan kegembiraan dan kemeriahan yang harus muncul di situ, kesederhanaan. Nah kesederhanaan. Nah bagi kami yang kecil-kecil itu melihat ini sebagai suatu pesta yang dirayakan secara meriah. Tapi di sisi yang lain mulailah ditanamkan bahwa kelahiran Kristus itu ya adalah membawa pesan kesederhanaan. Pesan kesederhanaan. Saya potong di sini. Pesan kesederhanaan. Tapi kenapa banyak mungkin orang yang berpendapat sekarang seringkali ini perayaan, taruhlah mungkin perayaan Natal seperti itu dihabiskan dengan bermewah-mewahan. Seperti itu. Nah, apakah itu mengingkari sebenarnya pesan kesederhanaan yang berusaha disampaikan atau juga bagaimana? Karena makna Natal ada banyak, ya. Makna Natal membawa pesan kemuliaan, membawa pesan kegembiraan, ya, membawa pesan solidaritas, membawa pesan subsidiaritas, membawa pesan kesederhanaan, membawa pesan macam-macam tuntutan-tuntutannya itu banyak. Nah, kenapa kemeriahan Natal ini muncul? Kemeriahan perayaan Natal ini mulai muncul itu dan dirayakan secara meriah di rumah itu dimulai pada tahun 200. Ya. 221 untuk pertama kali itu Julius Africanus ya, itu merayakan Natal.
Nah, pada saat perayaan Natal di rumah dan bangsa-bangsa Eropa, pra-Kristiani dulu ya, itu juga suka akan pohon-pohon. Pohon dihias dibawa ke dalam rumah, menjadi kegiatan-kegiatan rumah. Yang mulailah dijadikan kegiatan Natal ini sebagai kegiatan komunitas dari yang terkecil untuk dirayakan di dalam kegembiraan keluarga. Orang mempersiapkan diri dengan pakaian yang baru, makanan yang baru, semua yang baru. Tapi lebih penting dari semua hal-hal yang sifatnya fisik, kemeriahan-kemeriahan fisik itu juga harus ada kesadaran. Ya, kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual bahwa kelahiran Yesus tidak untuk dirayakan demi kegembiraan semata dan puji-pujian semata, tetapi itu adalah bagian dari keberpihakan sosial. Keberpihakan sosial. Dan ini sangat relevan kalau kita bicara dengan kondisi Indonesia, termasuk juga mulai dari keberpihakan sosial dan juga semangat gotong royong yang dari tadi Pak Joni sampaikan. Ini sepertinya erat sekali kaitannya dengan Indonesia. Kita tahu gotong royong itu salah satu semangat dan nafas bangsa Indonesia. Iya, gotong royongan itu semangat dan nafas kehidupan berbangsa kita. Syarat gotong royong harus bisa bekerja sama. Ya, syarat bisa bekerja sama, saling mengenal dan dekat satu dengan lainnya. Maka kita harus membangun satu kekompakan bangsa, kerukunan nasional, kerukunan bangsa. Tidak boleh terpecah belah. Karena kegotong royongan tidak bisa dibangun di atas fondasi yang pecah belah. Ya, kegotong royongan itu hanya bisa dibangun di atas fondasi di mana ada soliditas. Ya, di mana kesatuan dan persatuan nasional kita, persatuan dan kesatuan bangsa ini penting untuk bangsa kita. Masalah negara kita, masalah bangsa kita ini kan tujuan bernegara cukup jelas kan, kita untuk negara harus hadir melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Negara harus hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara harus hadir untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara harus hadir untuk apa? Ikut serta mendamaikan dunia. Nah, makna Natal itu memajukan kesejahteraan, solidaritas ya bangsa dan ikut serta mengambil bagian di dalam kedamaian dunia. Itu sama, itulah adalah makna Natalnya. Jadi penting sekali untuk kita menjaga solidaritas nasional, penting sekali untuk membangun solidaritas nasional karena tantangan bangsa yang besar saat ini salah satu yang presiden saat ini sedang bekerja sungguh-sungguh adalah memperkecil disparitas, kesenjangan. Kesenjangan apa saja? Antar perorangan, antar kelompok masyarakat, dan antar wilayah negara. Ini yang sedang dikerjakan. Dan saya kira refleksi politisi adalah membantu pemerintah, siapapun yang memerintah ya, untuk berusaha memperkecil kesenjangan. Memperkecil kesenjangan. Nah, terakhir ini Pak Joni, apa selain tadi bahwa mengajak untuk politisi lain untuk membantu pemerintah untuk memperkecil kesenjangan, apalagi yang ingin disampaikan kepada mungkin masyarakat ataupun politisi-politisi lainnya? Nah, tentu dalam suasana Natal kali ini mudah-mudahan ya ditandai dengan suasana yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya pada saat Natal umat Kristiani kalau boleh curhat nih ya, ada kekhawatiran apakah pergi ke gereja aman, ada bom ya, ada teror sebelumnya. Kalau sekarang ini saya kira mudah-mudahan kita berharap bersama-sama menyambut Natal dengan penuh semangat, keceriaan, kegembiraan. Karena dengan keceriaan, kegembiraan itu maka muncullah masyarakat yang betul-betul ya memberikan kesetiakawanan sosial, kekompakan nasional. Nah, kita berharap bahwa kali ini Indonesia yang sudah damai, yang sudah maju, sudah berkembang, politik yang sudah sangat dinamis, sekarang ini Indonesia dituntut ya untuk solid, untuk saling merapatkan barisan, untuk saling membangun kekuatan, untuk membangun stabilitas bangsa kita untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan dunia. NKRI harga mati. NKRI itu satu yang sudah diberikan satu keniscayaan. Ya, ideologi Pancasila kita satu keniscayaan. Ya, moto bangsa kita ya Bhinneka Tunggal Ika satu keniscayaan. Ya, ini keempat pilar ini harus menjadi satu kekuatan kita untuk mengangkat bangsa kita menuju cita-cita bersama kita. Kesejahteraan umum, bangsa yang bebas dan merdeka. Baik, terima kasih Pak Joni sudah berbagi inspirasi Natal bersama kami di Berita 1. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan inspirasi Natal, dan sesaat lagi Anda dapat menyimak program Primetime Talk. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami di Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.